Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full shop untuk chapter 1089. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Insiden Barikade. Judul ini berkaitan dengan pengepungan yang akan dilakukan oleh rombongan kapal angkatan laut ke Pulau Egghead. Lanjut ada cover request. Di sini ada sapi pelayan berkaki dua. Dia membawakan Nami surat cinta dari Sanji, namun Sanji malah bersembunyi di luar. Oke, masuk ke bagian cerita. Chapter 1089 dimulai dengan menggambarkan desa Fusa. Di sini Webslab terlihat membaca berita tentang Monkey D. Garp di koran. Webslab percaya bahwa Garp akan baik-baik saja. Sementara itu Putra Makino menertawakan foto Luffy di koran. Di sini foto Luffy menunjukkan wujud yang biasa, bukan wujud Gear 5. Lalu Makino berkata kepada putranya, "Kamu sudah mulai menyukai Luffy Oni-chan kan?" Nah, scene beralih ke markas keluarga Dadan. Terlihat reaksi Dadan terhadap berita mengenai Garp. Lalu sambil menangis, Dadan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Garp dan Luffy di luar sana. Oke, selanjutnya tiba-tiba terjadi gempa bumi besar. Gempa itu terjadi 6 hari setelah kehancuran kerajaan Lulusia. Dan di bekas kerajaan Lulusia itu ada lubang besar di tengah laut. Bentuknya seperti lubang yang ada di Enies Lobby. Kemudian scene beralih ke orang-orang di seluruh penjuru dunia yang merasakan gempa bumi besar itu. Kita bisa melihat keadaan Momonosuke yang ada di Wano Kuni, lalu Ohlysia yang ada di negeri Kano. Selanjutnya ada Iceberg yang ada di Water 7. Lalu ada Hina yang sedang berada di pangkalan Marin. Dan kita juga bisa melihat Sain Imu yang ada di Mariejoa. Lalu Labon yang ada di Tanjung Kembar. Kemudian ada juga para tahanan yang ada di Impel Down, serta para penduduk yang ada di Lockdown. Dan terakhir kita melihat respon Ivankov yang ada di Kamabaka Kingdom. Nah, selain para karakter itu, kita juga bisa melihat keadaan pulau secara acak di dunia ini. Air laut di seluruh dunia naik 1 meter, dan hal itu menenggelamkan banyak pulau. Kemudian scene kembali ke desa Fusa, di mana para penduduk desa melihat air laut yang semakin meninggi. Webslab sendiri terlihat sangat khawatir dengan hal itu. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Egghead. Kapal perang angkatan laut terlihat mengelilingi pulau itu dengan melakukan barikade. Admiral Kizaru menghancurkan satu senjata monster lautnya Vegapunk dengan laser beam. Namun Kizaru belum memulai serangan besar karena dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kerusakan di Pulau Egghead. Selanjutnya Admiral Kizaru menghubungi Sentomaru dan memintanya untuk menyerahkan diri. Tapi tentu saja Sentomaru menolak. Lalu kita masuk ke adegan flashback. Di sini Kizaru muda sedang menunjukkan laser beamnya kepada Vegapunk muda dan Sentomaru kecil. Flashback berakhir, kemudian Sentomaru berkata, "Paman Punk berhasil mengembangkan laser pasifista dengan penelitian terhadap kekuatanmu itu. Tapi aku tak percaya jika kaulah yang datang untuk menghabisinya." Kizaru pun menjawab, "Sayangnya aku tak bisa melindungimu dari peneliti abad kekosongan itu. Sentomaru-kun, aku hanya mematuhi perintah." Nah, di sini terlihat 100 kapal perang angkatan laut sudah mengepung Pulau Egghead. Ada 9 wakil admiral di sana, seperti Doberman dan Doll, serta 30.000 prajurit angkatan laut. Sementara itu, Gorosei Saturn sedang makan di ruangannya. Lalu wakil Admiral Doberman masuk dan dia melaporkan situasi keseluruhan yang ada di Pulau Egghead. Nah, di sini terlihat situasi terkini di pulau masa depan itu, dengan semua karakter digambarkan dalam bentuk chibi.
Selanjutnya, Gorosei Saturn memerintahkan Doberman untuk menenggelamkan kapal para peneliti Egghead juga yang sebelumnya sudah melarikan diri dari pulau. Lanjut, kita beralih ke pulau Egghead. Di sini Vegapunk York menelpon Maria Joa. Dia protes mengapa mereka juga mencoba untuk membunuhnya seperti para Vegapunk yang lain. Awalnya Gorosei menjawab bahwa semua Vegapunk itu sama, jadi harus dimusnahkan semua. Namun setelah insiden di kerajaan Lulusia, mereka jadi punya ide baru. Ide mereka adalah untuk menyelamatkan York agar bisa membuat banyak senjata Mother Flame yang punya kekuatan besar itu. Nah, di sini terungkap ya bahwa Vegapunk York adalah orang yang mengirimkan Mother Flame kepada Gorosei. Lalu tenaga pembangkit untuk memproduksi Mother Flame ada di Pulau Egghead. Karena itulah Pulau Egghead sangat berharga bagi pemerintah dunia, dan mereka tidak mau menimbulkan kerusakan yang besar di pulau itu. Kemudian Gorosei berjanji untuk tidak menyakiti York dan juga tidak menghancurkan laboratorium penelitian, dan mereka akan menjadikan York sebagai salah satu Tenryubito. Namun setelah percakapan itu berakhir, tanpa terduga situasinya langsung berubah drastis. Di sini pada double halaman terakhir di chapter ini terlihat bahwa Vegapunk York menelpon sambil menangis dengan pedang Zoro yang ada di lehernya. Ya, York sudah dilumpuhkan. Lalu kita juga melihat Usopp yang menyiapkan denden Mushi. York pun mengakhiri percakapan sambil berteriak meminta tolong untuk diselamatkan dari Luffy. Para Gorosei di Maria Joa, Gorosei Saturn dan Kizaru terkejut dengan situasi terbaru itu, karena mereka semua menduga sebelumnya York berhasil mengalahkan semua orang yang ada di Egghead menggunakan Seraphim sebelum menghubungi mereka ke Maria Joa, tapi ternyata dugaan mereka salah besar. Nah, selanjutnya di Pulau Egghead diperlihatkan keadaan kru topi jerami yang lain. Di sini ada juga Bonnie, Lucci, dan Vegapunk asli. Vegapunk asli sudah diselamatkan dan dia sedang makan santai di belakang Zoro dan Usopp. Mereka pun mulai memahami situasi yang terjadi di Pulau Egghead ini. Nami berkata, "Aku mengerti situasinya sekarang." Vegapunk asli menambahkan, "Iya, jadi begitu ya situasinya." Lalu Bonnie juga merespon, "Ini benar-benar insiden barikade untuk Pulau Egghead." Sementara itu Luffy yang masih bingung terlihat ikut bicara. "Aku tidak terlalu mengerti situasinya, tapi kita harus menggunakan orang ini sebagai tameng kan untuk bisa melarikan diri." Ya, itu aja pembahasan untuk segmen full stop pada video ini ya. Nantikan segmen full story untuk chapter 1089 setelah chapternya rilis nanti. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo.